Pernahkah kita berpikir, mengapa ilmu agama dan ilmu modern sering dianggap terpisah? Seolah-olah keduanya itu berasal dari dunia yang berbeda. Di sisi lain, ada yang mempelajari Islam dari sisi teks dan wahyu. Sementara di sisi yang lainnya, ada yang meneliti fenomena sosial dan sains modern. Padahal, kenyataannya di dalam Islam tidak pernah memisahkan keduanya. Inilah yang menjadi dasar lahirnya pendekatan interdisipliner studi Islam. Upaya untuk mempersatukan kembali ilmu agama dan ilmu modern secara utuh. Di sejarah panjang umat Islam, pernah ada masa di mana ilmu dianggap satu kesatuan. Ulama adalah ilmuwan, ilmuwan adalah ulama. Tapi zaman berubah. Pada masa kolonial dan modernisasi barat, muncul tantangan besar di dalam studi pendekatan Islam, yaitu dikotomi ilmu, di mana ilmu agama dan ilmu modern itu dipisah. Ketika ilmu pengetahuan dianggap netral dari nilai-nilai agama. Akibatnya, muncul pandangan bahwa ilmu agama hanya untuk mengurus urusan akhirat dan ilmu umum hanya relevan untuk urusan dunia. Padahal, sejak masa klasik, para ilmuwan muslim seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali itu menegaskan bahwa semua ilmu, baik yang bersifat wahyu maupun empiris, adalah bagian dari upaya memahami ciptaan Tuhan. Dari sinilah muncul gagasan pendekatan interdisipliner dalam studi Islam. Pendekatan ini tidak hanya memandang Islam sebagai ajaran normatif, tetapi juga sebagai objek kajian ilmiah yang kompleks, yang dipahami melalui berbagai disiplin ilmu, seperti sejarah, sosiologi, antropologi, psikologi, bahkan ilmu politik. Dengan pendekatan interdisipliner, kita tidak hanya bertanya apa yang dipahami teks, tetapi juga bagaimana teks itu bekerja di dalam masyarakat. Inilah yang membedakan studi Islam masa kini, bukan hanya memahami wahyu, tapi juga memahami manusia dan juga konteks zamannya. Di Indonesia, kemudian gagasan ini berkembang menjadi konsep integrasi interkoneksi ilmu yang dipopulerkan oleh Amin Abdullah. Integrasi berarti menyatukan dua tradisi, agama dan sains agar tidak saling menegasikan. Sedangkan interkoneksi berarti membangun jembatan berbagai bidang ilmu agar satu disiplin dapat memperkaya yang lain. Misalnya, kajian tafsir bisa terhubung dengan sosiologi, kajian hadis bisa dikaitkan dengan antropologi, dan fikih bisa dikaitkan dengan ekonomi atau ekologi. Dengan cara ini, Islam tidak hanya menjadi sistem keyakinan, tetapi juga paradigma ilmu pengetahuan yang membumi. Tentu saja pendekatan interdisipliner juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah cara berpikir sebagian kalangan yang masih memisahkan ilmu agama dan ilmu modern secara kaku. Namun, di sisi lain, era digital justru membuka peluang besar. Ini kita bisa mengkaji fenomena keagamaan melalui data, media, sosial, bahkan kecerdasan buatan, tanpa kehilangan dimensi spiritual dan etisnya. Dengan begitu, ilmu agama tidak lagi eksklusif, tetapi menjadi sumber nilai perkembangan ilmu dan teknologi. Pada akhirnya, pendekatan interdisipliner mengajarkan bahwa Islam bukan hanya ajaran tentang hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga tentang hubungan manusia dengan ilmu, masyarakat, dan alam semesta. Dari dikotomi menuju integrasi dan interkoneksi, studi Islam terus bergerak, bukan untuk mengaburkan batas, tetapi untuk menyatukan pengetahuan dan nilai dalam satu kesadaran yang utuh. Karena memahami Islam secara interdisipliner berarti membaca ayat-ayat Tuhan, baik yang tertulis di dalam kitab maupun yang terhampar di alam.